Di Indonesia ini banyak orang pinter, tetapi kurang benar. Banyak orang yang luar biasa secara otak bagus, tetapi dadanya kosong. Yang masuk penjara itu orang pinter apa orang bodoh? Dia sarjana apa TKI? Jarang TKI kok, korupsi 5 miliar, jarang. Maka Anda tetaplah jadi TKI, insya Allah yang mensurgakan Anda. Daripada Anda jadi menteri kayaknya, satu, negaranya pasti kacau, dua, belum tentu Anda kuat jadi menteri. Maka syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Syukuri apa yang ada, kita lakukan yang terbaik, kata Demasif. Dari kata umun juga ada kata imam, dari kata umun juga. Ibu itu yang mewadahi, ibu itu rahim. Maka yang punya rahim hanya wanita, dan itu kita syukuri. Karena kalau yang punya rahim laki-laki, dunia ini jadi kacau. Laki-laki tidak punya rahim, maka walaupun dihamili begitu nggak bisa hamil. Sebab kalau laki-laki hamil 8 bulan malah basket, hamil 9 bulan futsal, nanti anaknya jadi prematur, jadi jenglot, semuanya udah lahir semuanya. Kalau laki-laki, wanita tidak hamil minder, walaupun kalau setiap tahun hamil juga minder. Masa setiap tahun hamil? Senggol sidik pelentung, masa di SMS aja jadi, karena SMS-nya vibrator, jadi pelentung. Ketukar sendalnya aja jadi. Silakan. Bacanya gimana ya? Goma Nida. Kalau salah ya salah Mas Heru. Tadi yang nulis kamu saja. Ya, ternyata sudah lama di Korea nggak pas tulisannya. Kioron Hasem nikah itu apa? Lah ya dijawab. Belum sakit, mudah-mudahan laku. Rahim, ibu. Kenapa ibu ini disebut-sebut terus? Kok tidak pada bapak? Karena fitrahnya orang itu kalau kepada bapak mudah taat, tapi pada ibu itu ditekankan betul. Mohon maaf saudara sekalian, saya ingin perhatikan. Ibu itu kalau punya anak kecil sampai doanya sebagaimana dia mengasihi kita di waktu kecil. Ibu itu kalau punya anak kecil, dia mau menggantikan anaknya kalau dia sakit. Ya Allah, mbok yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Kalau anaknya panas, maka kalau Anda belum merasakan ini, Anda belum berhasil jadi seorang anak yang soleh. Ibu itu kalau sudah anaknya sakit, ya Allah, mbok yang sakit saya. Bahkan dia ada ingus saja, dia mau menyedot dengan mulutnya sendiri. Tapi sehebat apapun anak, tidak mau menggantikan ibunya. Oh, ibu saya sudah pikun, ya Allah, mbok yang pikun saya saja ya Allah. Biar ibu saya jadi TKI TKW di sana, biar main-main, saya yang pikun. Mau? Sehebat apapun Anda, maka luar biasa. Sampai ketika Rasulullah didatangi seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling kuhormati dan kubakti dalam hidup saya? Siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Ayo diulangi. Siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi setuju dengan poligami? Gak bisa berhitung, namanya saja istri. Istri itu berapa? Kalau satu itu S1, kalau 2 S, kalau 3 S. Jadi setuju dengan poligami? Sebelum ya. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, dasar laki-laki. Masya Allah, laki-laki sukanya begitu, kejam juga. Makanya saya nggak suka laki-laki, serius. Ibu-ibu setuju dengan poligami? Padahal ketakutan wanita kalau sudah nikah adalah obesitas. Kalau sudah nikah kok gemuk, gendut, gembrot, mulai food kayak wedding, mulai diet sana, diet sini, supaya mulai gimnastik, mulai macam-macam. Ikut senam sana, senam, biar kutilang kurus tinggi langsing. Padahal pelangsing tubuh yang paling efektif adalah pakai madu.
Itu sudah terbukti, asal mau dimadu langsung pet. Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Saya tanya, menikah adalah tujuannya untuk sakinah, betul nggak? Untuk membahagiakan. Sampai ada janji setia ketika Anda diikat. Saya nikahkan saudara Dik doang dengan Mirna, dengan mas kawin hada tunai, harus langsung, tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama nggak sah. Ya nanti sore saya jawab Pak, nggak boleh, nggak sah. Pakai insya Allah saja nggak sah. Saya nikahkan saudara Wijayanto dengan Ulayah Ahdiani dengan binti Johari Muhsin, itu istri saya. Dengan mas kawin hada tidak boleh. Ya insya Allah saya terima, nggak boleh. Istri saya dulu mahasiswi saya. Alhamdulillah istri saya 3 anaknya. Serius, istri saya itu 3 anak. Istri saya dulu mahasiswi saya, maka selisihnya 9 tahun dengan saya. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran sama gambar wajah saya. Lukis pinter gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya. Terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada apa-apa. Dan ketika saya survei, ternyata istri saya anaknya orang kaya raya di Jogja. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Bukan materi, saya lebih realistis. Maksudnya realnya saya hitung betul, realistis. Akhirnya alhamdulillah, semua alhamdulillah. Karena saya punya warisan yang banyak istri saya punya warisan, punya tanah 2000 meter daripada buat apa. Saya kasih pesantren di situ, saya dirikan pesantren di rumah saya. Dan alhamdulillah. Ada Sunimat, ada 114 anak di rumah saya. Dan sampai detik ini alhamdulillah belum pernah kelaparan sedikit. Saya ngajar di Universitas Gadjah Mada di Pascasarjana UGM sudah 18 tahun saya ngajar. Gaji saya kalah dengan TKI yang ada di sini. Gaji pokok saya 2.600.000. Gaji pokok saya sudah 18 tahun. Saya S12. Saya juga dari Dr. Andes, dari IAIN, sekarang jadi SAG, Sarjana Alam Gaib. Saya double kuliah di UGM, saya S22, saya di luar negeri ambil master, di Indonesia pun saya cari S2 juga. S3 saya sandwich, separuh sini separuh di Inggris, tetapi gaji tidak lebih dari 3 juta. Tetapi 114 anak belum pernah kelaparan dari situ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan staf KBRI paham maksud saya. Setuju? Sudah nggak ada. Paling nggak kan masih ada ketua Korpri, atas pertahanan. Tepuk tangan untuk atas pertahanan kita. Atas pertahanan kita ini kaya raya. Dia punya kapal di Indonesia aja ditaruh di Korea 4 biji. Besar-besar. Jadi nanti yang kargo gratis lewat kapal yang kosong. Insya Allah masih diperbaiki. Kira-kira ya 3 tahun lagi lah selesai. Ya pokoknya kontrakmu habis baru itu nanti selesai. Saudara sekalian, hubungan suami istri diperlukan mawaddah, bukan mahabbah. Menikah adalah untuk menyenangkan, untuk membahagiakan. Maka ada sigot taklilnya bahwa suami akan membahagiakan istri. Masih ingat? Yang sudah nikah. Saya tidak akan menyakiti hatinya, saya tidak akan menyakiti badannya. Kalau 3 bulan lamanya, 6 bulan lamanya saya nyakiti hatinya, saya tidak memberi nafkah padanya, maka jatuhlah talak 1. Itu ditandatangani 6 kali oleh semua orang yang nikah di Indonesia. Sekarang saya tanya dengan jujur, kalau suami nikah lagi, ibu-ibu senang apa susah? Berarti suami telah melanggar sumpahnya sendiri. Orang yang melanggar sumpah disebut munafik, dan orang munafik itu nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Jadi setuju gak dengan poligami? Mana nggak ada suaranya ini? Lolok mikir gitu. Ya sudah, poligami nggak usah dipikirkan, nggak usah dibahas, itu dilaksanakan aja. Ikatannya dengan mawaddah, maka suami gaji istri tidak boleh tergantung layanan istri. Loh, biasanya 5 ribuan ini cuma 500 ribuan, ternyata cuma 400 ribuan, kurang 100 ribu ini.
kemarin masamu nggak enak nih, potong 100 ribu. Kalau gitu kamu nikah aja dengan catering. Biasanya 5 juta, ini cuma 4 juta 700 kurang 300. Lihat istri kamu miring, potongin. Nggak boleh kalau gitu nikah dengan laundry. Demikian juga istri, jangan layani suami Anda tergantung kepada gaji. Ngasih minum mau pahit, ini kurang gula, ini kemarin kurang 600. Cucian nggak bersih, kurang 400, ini yang 400. Jangan-jangan nanti berhubungan suami istri baru enak-enak berhubungan. Stop gimana? Yang 700 mana, nanti kita lanjut. Kalau begitu Anda jangan cari istri, pergi aja ke rumah kaca sana. Berarti apa? Apal men. Saya curiga dengan yang tertawa ini. Masih sering kesana itu. Apalagi yang diem lebih parah lagi itu. Jalan aja udah minum aja soju, sholat Jumat. Ada yang bawa soju nggak nih? Aku minta. Mawaddah itu hubungan yang tanpa pamrih. Maka hubungan itu tidak dengan mahabbah. Ingat, saya perlu Anda pahami, mahabbah itu cinta tetapi masih ada unsur fisik. Aku cinta karena dia cantik, tapi kalau sudah keceblukan kompor 3 kiloan LPG, maka hilang kecantikannya, maka minta cerai. Itu namanya mahabbah. Karena dia kaya, saya nikah, begitu bangkrut saya minta cerai. Itu mahabbah. Tetapi mawaddah adalah hubungan yang tanpa pamrih. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kalau masih muda-muda masih oke lah, hubungan itu masih bau Bulgari, Pilkartin, Lacoste. Tapi kalau sudah tua sedikit bau balsam, PPO, Remasem, Lacoste, keroan, minyak serimpi, minyak nyom-nyom. Asal datang ke jenazah lewat tuh. Gini kan aku staf KBRI, jenazah lewat itu. Inilah fitrah dan Islam menjaga itu semuanya. Maka sebetulnya apa yang penting untuk saya message pesan yang penting di sini. Saya bukan hanya untuk ceramah, bukan untuk apa. Tidak penting ceramah. Ilmu itu banyak di buku-buku banyak, tetapi tanamkan dalam hati Anda. Hidup juga seperti ini, kebersamaan dibangun. Semua tidak lagi tanya pada suku, ras, agama, partainya. Tidak perlu berpikir. Perlu keindahan tidak hanya benar. Ngomong saja perlu tidak hanya benar. Di zaman Nabi ada orang yang sholatnya sampai jidatnya bendek, sampai sininya hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Haji itu tiap tahun, bahkan umroh itu seminggu 3 kali. Wong rumahnya Mekah, di dekat dengan Ka'bah, sahabat Nabi. Dia puasa terus, baca Qurannya bagus sekali. Wallahu ahad, Wallahu samad, dari itu ayam disembelih. Tetapi dia tidak menjaga fitrah, dia utulin itu kaku, keras, saklek, jutek. Wajahnya kayak IMK, ikan mas koki. Manyun, bahasa Inggrisnya itu jegadul. Sholatnya bagus tapi wajahnya kemampleng, jadi anti label gitu. Gimana? Ditanya nggak enakan. Dari mana Mbak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan? Enggak, rumahnya itu mana? Indonesia? Enggak, rumahnya itu di mana? Oh enggak, saya bawa. Sudah makan? Sudah, ramahan modar ini. Anak isop, anak menusuk, anak kadal. Kesini kok jalan kaki, ayo apa merangkak? Geblek. Sebret lagu lu muka lu jauh lu beda-beda sok borjo lu, wakai bret mampus dah. Buset dah. Ada nggak orang seperti itu? Ada, orangnya juga datang sekarang. Wanita tahu persis orangnya. Pakai jilbab, duduknya di bawah tenda. Ya ikut tertawa, saya tahu persis orangnya. Bajunya putih, sama hitam, sama orek-orek, sama merah, kuning, sama semuanya berarti. Kata Nabi dia akan mencium baunya surga walaupun sholatnya sampai jidatnya berada. Di zaman Nabi ada orang ditanya, siapa itu? Saya. Siapa itu? Saya. Siapa itu? Saya. Kata Nabi, nyedar ini tak culek matamu. Tentu pakai bahasa Arab. Nggak mungkin Nabi culekun al-mataun, al-soloun al-mataun. Kalau ditanya dalam kegelapan siapa? Saya Wijayanto bin siapa supaya jelas. Karena dalam kegelapan
indah sekali kalau itu. Maka hubungan suami istri saja kalau mawaddah mulai dari panggilan yang baik. Jangan mentang-mentang suaminya tinggi panggil truk petruk rengga-rengga. Jangan mentang-mentang suaminya hitam panggil black black si black. Mentang-mentang istrinya gemuk panggil dut dut ini dut dut mon mon Doraemon. Ada panggilan yang itu jujur, tapi kalau itu menyakitkan hati tidak boleh dalam Islam. Meskipun suaminya itu botak, tapi tidak boleh tak botak enggak. Dalam Islam itu walaupun itu jujur, kalau itu menyakitkan tidak boleh dilakukan. Bahkan orang boleh menipu kalau itu kesepakatan. Misalnya sepak bola, orang boleh kompetisi, boleh mau nendang kiri ternyata kanan, kanan kiri, ngapusi dosa kamu dosa. Gak apa-apa, Viali, Donadini, Mancini, Ronaldinho, Ronaldo, semuanya itu Messi kemarin kesini itu semuanya digaji karena dia pintar menipu. Jangan-jangan PSSI ini nggak pernah menang karena orangnya jujur. Kanan kiri betul, kanan betul, jujur sekali. Harusnya kalau pengen menang itu harus cari orang TKI di Korea. Mudah-mudahan paham maksud saya. Maksudnya apa ora dong? Angel ngomong ke orang bodoh-bodoh. Sekalian intinya apa? Ada boleh taufik hidayat itu mau ke depan ternyata ke belakang, ngapusi dosa. Enggak, begitulah. Jadi hubungan kemesraan itu dari mulai panggilan yang baik. Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah, tapi nggak pernah manggil istrinya Is, nggak pernah. Rasulullah kalau manggil ya Humairah, hesi merah delima, karena memang pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan, jadi kayak apel Australia. Kalau di sini kayak siapa ya? Kayak apel Malang itu jual. Apel Australia, apel impor New Zealand itu yang kalau sini nggak ada, sini ada kayak salak itu. Sebelahnya malah kayak pace tengkleng. Jangan tersinggung Bu, jangan tersinggung. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Tetapi apapun wujud istri kita, sebut dan panggil yang baik. Apapun kondisi suami saya, sebut dengan yang baik. Setuju? Setuju. Mulailah dengan ling, darling yang ini. Madonaku, jangan Maradonaku. Jangan. Istri yang baik. Ling, darling. Diajeng garwane pun kakak. Marah matur paranjenengan ini tak kesak gitu. Napa roko Mas kok nglegono tanpa busana. Panas. Nggak pakai itu semuanya. Indah sekali kalau sudah biasa dengan panggilan yang baik. Disitulah fitrah. Saya sekalian, sekali lagi, mawaddah adalah hubungan yang tanpa pamrih. Nanti akan dari mawaddah turunlah rahmah. Bagaimana rahmah itu muncul? Di dunia ini, di Indonesia ini yang tidak muncul barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat sudah banyak di Indonesia. Pisang itu di Korea dengan di Indonesia itu nanamnya lebih mudah di mana? Tapi kenapa pisang di Indonesia tidak bisa diimpor ke sini? Kenapa pisang Indonesia bukan jauh? Kenapa ngambilnya dari Thailand? Kenapa pisang di Arab itu pisang itu lebih murah daripada di Indonesia? Kurang barokah. Bagaimana barokah itu muncul? Rezeki itu yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Gaji Anda sebulan 200 juta, tetapi anak kena narkoba, hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya petang, morok, kentutan, mileran, ngantuan, hilang berkahnya. Suaminya galak setengah mati, tempe hilang 2 aja, 3 hari nggak tidur rumah. Pilih mana? Gaji 20 juta keluarganya tenang, dengan gaji 30 juta tapi keluarganya tenang. Itu yang disebut sakinah. Sakinah itu unsur mawaddah, hubungan baik. Yang kedua, warohmah. Rohmah itu unsurnya dari langit. Maka nanti saya akan bicarakan. Pasti silahkan lagi saya untuk menyampaikan hal ini supaya nanti enak masuknya. Anda kerja di sini bisa masuk surga dari tempat kerja Anda, tapi bisa juga masuk neraka sedalam-dalamnya kalau dari hasil kerja Anda nggak jelas. Alhamdulillah, saya kasih prolog dulu. Kita akan mengontrak sebuah masjid. Surga Anda tidak hanya dari tempat kerja Anda. Kalau kita sayang, kalau kita nggak punya masjid yang baik. Dari KBRI tadi sudah menyiapkan, akan mengawali untuk nyumbang itu. Dimulai dari atas militer kita, dari atas pertahanan kita akan nyumbang untuk masjid itu. Dari ketua korpri, ketua pengajian tadi sudah saya tanya, dia akan nyumbang.
Setuju nggak? Tapi harus diikuti yang lain-lain. Maka nanti setelah masjid kita akan bicara tentang bagaimana keberkahan dalam rezeki. Rezeki itu kalau berkah nanti menenangkan, ada sakinah, mencukupkan. Yang orang-orang yang korupsi itu gajinya besar apa kecil? Besar. Besar lah kok korupsi? Kurang. Jadi cukup itu di gaji apa di hati? Rasa cukup itu hati kalau Anda perhatian kepada ibadah Anda. Sesuatu yang berkaitan dengan Allah, nanti ada kemuliaan. Tepuk tangan untuk Mas Dik. Kebutuhannya ikhlas buat beliau. Semuanya. Masya Allah, Allah memberi rezeki bahwa tempat kerja Anda bisa mensurgakan Anda setinggi-tingginya, tapi bisa masukkan neraka Anda sedalam-dalamnya. Tergantung satu, niatan yang benar. Dua, cara kerja Anda yang benar. Niat yang benar, kalau caranya salah nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu nolong orang miskin, tapi caranya dengan rampok miliknya orang kaya. Anda pengen sop buntut sapi halal apa haram? Tapi kalau Anda pengen sop buntut sapi, ada sapi Anda kejar, Anda potong buntutnya. Jadilah sop buntut sapi, halal apa haram? Maka cara kerja Anda menjadi penting. Kerja yang ikhlas, kerja yang tuntas. Yang ketiga, bidang kerja Anda. Saya selalu menyarankan, walaupun ini di negeri manapun, kalau tempat kerja Anda memproduksi barang-barang maksiat, maka Anda harus mulai tinggalkan mulai besok pagi. Dengan cara cari kerjaan lain. Buat apa kalau tidak mengundang keberkahan? Kerja memproduksi sabu-sabu, puto, AO, KTI, apa yang ini apa? Soju. Nah, yang biasa minum langsung topi miring, Mas. Kamu malah jualan. Maka buat apa? Tidak ada guna. Yang terakhir, lebih penting lagi adalah hasil kerja Anda. Tidak ada gunanya kita bekerja kalau ada sebagian harta-harta untuk fisabilillah, untuk fakir miskin, untuk sesuatu yang Allah ridhoi, tidak kita keluarkan. Cukup orang itu rakus kalau semua yang dia miliki dia makan sendiri. Sesungguhnya rezeki yang mengundang keberkahan adalah ada 2,5% dari harta kita semua untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Anda punya uang sendiri, Anda beli ikan sendiri, Anda goreng sendiri, Anda makan sendiri, yang terjadi akan ada musibah. Ikan Anda goreng sendiri, ikan kakap besar, Anda makan sendiri, dari mulai ujung ekor sampai mulutnya masukkan semuanya. Nanti akan ada tulang belulang, bludi menyanggrak sini ke dokter spesialis, kaget. Ini apa duri nolong rakus. Ada sebagian sisik-sisiknya harus Anda buang untuk para semut-semut, kasihan. Isi-isi perutnya harus Anda keluarkan. Untuk siapa? Para cacing-cacing, kecoa-kecoa. Ini semuanya bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk kita semuanya. Siapa yang memberi sumbangan untuk masjid, maka surga menunggunya sebelum dia memasukinya. Mudah-mudahan keikhlasan kita mengantarkan kita surga, sudah menulis nama-nama kita. Jangan sampai kita masuk surga mencari kapling nggak ketemu karena nggak pernah bangun bangunan di surga. Ini rumahnya Allah. Allah Al-Ghani. Al-Ghani itu bukan maha kaya, tapi tidak butuh kepada umatnya. Allah tidak butuh pada hartamu, kamu saja yang butuh kepada Allah. Maka seberapapun yang Anda keluarkan, di situ bukan untuk Allah, justru untuk kita sendiri. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan. Tolong nomor rekening, siapa yang sudah, tolong ditulis nomor rekening yang disediakan panitia. Saya nggak bisa baca terlalu kecil. Kartu nama dibagikan, tapi saya sebutkan, tolong ditulis baik-baik, didektekan di itu berapa. Nomor rekening yang nggak bisa transfer, ini saya juga mau gesek tapi nggak berlaku KTP saja. Gesek. Kita ini zakat malnya dengan zakat malnya banyak mana? Kalau ke mall bawa uang besar, bawa uang kecil. Tapi kalau ada kotak infak cari yang besar apa yang kecil? Kalau di tanah air kalau ada ratusan ribu itu karena salah ngambil. Dikira ratusan ribu ternyata 10.000, dikira 10.000 ternyata 100.000, maka sampai di rumah dihitung kurang, langsung telepon ketua tamirnya, Mas ada ratusan ribu. Ada, itu punya saya, besok dikembalikan, minta susu. Maka usahakan kita semaksimalnya angka terbesar di dompet kita, keluarkan angka terbesar di dompet kita. Itu tidak untuk siapa-siapa, itu semuanya kalarinya untuk tabungan kita di akhirat. Pastikan jangan sampai kita tidak memberikan sesuatu, walaupun kerikil kita ikut andil. Apapun yang ada dalam musola kita. Atas nama Bapak Ariansah, Pak Ariansah,
Bapak Ariansah, nomor rekening IBK, nggak ada yang nulis ya. Tolong ada yang nulis seberapa dari 2,5% harta kita, biar kita tidak termasuk orang-orang yang pencuri yang paling kejam. Siapa pencuri yang kejam? Dia kerja dapat gaji, tetapi dari gajinya tidak keluar untuk fakir miskin, untuk orang-orang duafa. Itu pencuri miliknya orang miskin, keterlaluan. IBK 631, IBK 631 011 501 507 01 015. Habis ini nomor rekening saya. IBK 631 011 507 01 015. Atau ada yang mau fotokopi? Silakan. 631 011 507 01 015 atas nama Saudara Ariansah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah SWT, menjadi tabungan-tabungan di akhirat kita. Untuk mengiringi peredaran infak, tolong diedarkan sekali lagi supaya nanti tadi ada yang belum, maka dilewatkan lagi. Mungkin hanya sekali, pengennya 2 kali. Kalau sekali itu belum cukup. Kita ada lagi, beredar lagi kotak ijabahnya, jangan langsung dihentikan. Diedarkan lagi satu lagu dari Mas Dik, tepuk tangan untuk Mas Dik. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ini password karena ada NU harus sayyidina kan. Ya, karena saya kemarin menghitung tentang sebelum banyak pertanyaan yang muncul menjelang Ramadan itu adalah kapan mulainya puasa. Sudah saya jawab semua di seluruh dunia namanya puasa itu dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Iya, maksud saya kenapa terjadi perbedaan? Tidak ada perbedaan. Seluruh dunia pasti 1 Ramadan, cuma tidak baik. Tapi tidak beda, semuanya dari 1 Ramadan. Sampai hari kiamat itu potensi untuk berbeda itu sangat tinggi karena metodologisnya berbeda, caranya berbeda, maknanya juga berbeda. Dalam pengertian begini, kalau saya tanya, ini saya serius sedikit, saya begini aja, saya tahu nggak disediakan kursi karena saya tidak terlalu berambisi terhadap kursi saya. Karena demokrasi selalu sekarang dikaitkan dengan kursi-kursi. Jadi sekalian, 2 tambah 3 kali 4 itu sama dengan berapa? 2 tambah 3 kali 4 berapa? 2 tambah 3 kali 4 20 apa berapa? Ya, sebagian 14, sebagian 20. Kalau 2 tambah 3 kali 4 20 itu jawaban. Kalau sekolahnya di ilmu MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam, yang benar 14 secara metodologis. Karena yang namanya ilmu matematika itu harus perkalian dulu, pembagian, penjumlahan, baru pengurangan. Jadi harusnya 2 tambah 3 kali 4 dulu. 3 kali 4 12 tambah 2. Tapi jawab 20 apa salah? Ya, sama dengan NU juga begitu, juga nggak salah. Tapi kamu dia salah, ya nggak usah, kita nggak usah jadi panitia surga karena ada kelompok kita itu. Ini surga, ini sesat, ini semuanya seolah dia. Oke, sudah masuk hari Sabtu. Nah, semua tangan begini, ayo, semua tangan begini. Semua tangan begini, ayo. Ayo, gerakan. Semuanya lihat saya, ikuti instruksi saya. Yuk, lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi.
saya akan buktikan supaya realitasnya tidak bisa dibantah. Yuk, lebih kenceng lagi, biarkan Tuhan yang menggerakkan, seolah-olah ini gerak dengan sendirinya. Lebih kenceng lagi, ikuti instruksi saya, ikuti saya. Ayo. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, dagu, pegang dagu, pegang dagu. Mayoritas orang kita itu sudah dipolitisir. Dan saya baru kali ini ternyata begitulah masyarakat kita. Saya 9 kali tadi saya hitung dagu melorot. Dagu itu di mana? Jadi satu orang aja. Jadi kalau saya jadi caleg pasti benar. Pasti. Ini dapil seluruh Indonesia lah. Sebenarnya saya masih bisa potensi untuk jadi caleg gitu. Jadi saya lihat cuman saya belum siap masuk neraka aja. Tapi bisa sebenarnya. Oke, semuanya ikuti saya. Oke, Anda lihat peci saya warna apa? Oke, semuanya ikuti. Peci saya warnanya apa? Oke, celana saya warnanya apa? Rambut saya warnanya apa? Semut dalam kegelapan warnanya apa? Oke, aspal warnanya apa? Kelelawar tidurnya waktu? Tolong. Nanti biar dijelaskan Cak Nur. Ini. Biar dijelaskan. Jadi selama ini saya menghadapi orang-orang gila. Ini lupa ingatan semuanya. Kalau orang nggak bisa membedakan antara dagu dengan dahi, itu sudah gimana? Udah parah banget loh itu. Parah loh antara dagu itu banyak. Kelelawar tidurnya waktu? Ya. Kelelawar tidurnya waktu? Ya. Berubah dalam 2 menit. Jadi siklus 5 tahunan nggak berlaku. 2 menitan orang kita ini. Kita itu tidak pernah rethinking, tidak punya well plan. Padahal agama itu sebetulnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebenarnya agama itu menyelesaikan 2 hal saja, dan itu bahasa Quran mudah sekali. Oke, baju saya warna apa? Oke, kapas warnanya apa? Awan warnanya apa? Gamping warnanya apa? Oke, sekarang bendera kita merah dan sapi minumnya? Sapi minumnya? Tapi masih banyak kelompok orang kaya-kaya. Dia ternyata ternak sapi tapi minumnya susu. Jadi nanti kalau diperah keluarnya air. Dan begitulah kurang lebihnya politis itu sebetulnya sebagaimana orang bisa menyihir sesuatu. Di dalam bahasa agama namanya sahar itu sihir, menyihir orang. Maka urusannya bukan benar salah. Bahkan nanti urusannya like and dislike, dan itulah yang disebut dengan kita ini ada paternalistik. Tidak usah sampai kepada dunia politik, beragama pun kita ukurannya pada tokoh, karena budaya kita adalah budaya lisan. Budaya lisan itu sandarannya bukan Quran hadis atau sesuatu yang tertulis, tetapi kata siapa. Kalau Anda beda dengan saya, pasti rujukannya bukan pada Qurannya gini, hadisnya beda. Tetapi menurut kiai saya begitu. Mestinya lebih benar kiai saya daripada Wijayanto. Dia sudah lama di Mekah, 7 tahun jadi TKI. Karena standar value itu pada situ, maka budaya kita ini punya budaya yang tidak bisa mengkritisi mengkritisi kembali apa yang menjadi pemahaman kita. Dan itulah yang tadi dibahas dari A sampai Z. Jadi, saya sekalian, ini poin-poin yang menjadi PR bersama. Apa yang salah? Kesalahan kita pertama adalah bahwa mindsetnya yang berbeda. Maka kita harus merubah mindset. Tahu ya mindset? Susah ngomong orang bodoh-bodoh. Mindset mulu, belum kosong. Oke, daun-daun itu warnanya apa sih? Oke, daun-daun warnanya apa? Ya, P3 simbolnya warna apa? P3 merah ya. Saya gila banget. Udah nggak jadi aja. Jadi saya kasih 20 pertanyaan, mayoritas akan salah. Dari mulai dagu dengan dahi nggak bisa, dari mulai sapi kok minumnya susu gitu. Dan saya sekalian,
potensi kita itu pengen web network, karena itu dunia politik tadi yang dikuasai secara ekonomi. Maka sering saya tanya, kalau ada pengemis di depan rumah kita kasih Rp1.000, tapi kita pending, mohon maaf Pak Budi pengemis, saya kasih Rp1.000, pilih Rp1.000 sekarang, apa saya pending, minggu depan kesini saya kasih Rp5.000. Pengemis pilih 1.000 sekarang, apa minggu depan 5.000? Ya, Anda sangat menjiwai. Itu pengalaman apa pengetahuan? Karena budaya kita adalah budaya instan. Jadi pengennya ingin cepat. Kalau saya kerja dewan, maka transaksional. Karena dia transaksional, maka kalau saya segini, rekening saya harus sekian, taraf hidup saya harus sekian, pengembalian harus sekian, saya jadi bupati begini. Jadi rumor-rumor yang maju tak gentar, pilihlah yang benar, itu sudah lama. Jadi maju tak gentar, pilihlah yang bayar, itu yang langsung melakukan, langsung dia tahu. Jadi bukan apa jiwaan, memang dia melakukan. Jadi itulah sebabnya maka kita pengen web network, dan itu musibah yang pertama. Musibah yang kedua, orang kita ini kehilangan pengennya itu pleasure without concerns. Pengennya orang itu mencari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, tetapi dimatikannya nurani. Nur aini. Nur itu apa? Cahaya aini, cahaya mata yang disebut adalah mata batin, nurani. Jangan pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Jawa jadi nuroni. Jadi matang. Karena benda hidup dengan benda mati itu berkebalikan. Benda mati itu kalau tabrakan dengan benda mati pasti cekung. Mobil nabrak tembok, temboknya jadi cekung, ngobrol, atau mobilnya ringsek karena mati dengan mati. Tapi kalau benda hidup dengan benda hidup tabrakan pasti cekung. Kalau nggak saya pukul kepalamu, insya Allah. Coba kemana? Tapi yang maju sana cembungnya lebih besar lagi. Dan itu hukum alam biasa. Jadi nurani ini nanti keperpiaknya kepada kebenaran, kepada kebaikan. Maka karena saya mohon maaf, saya harus segera meninggal. Karena saya ada job yang sudah terlanjur kontrak saja. Terus terang saya masih realistis. Realis itu realnya saya hitung betul ya. Bukan, saya harus ke Indosiar, mohon maaf. Standnya jam 1. Standnya jam 1. Sementara stand sini akan agak jauh, jadi sudahlah. Jadi on cam saya sambung sama aja. Tetapi saya ingatkan bahwa oke, supaya ada sesuatu yang saya tinggalkan untuk diingatkan, dan saya bahas di Mayah tahun depan insyaallah. Begini, Rasulullah bersabda, "Ihya masita fa innaka mayyitun." Kamu boleh hidup selama-lamanya, tetapi yang harus disadari di bulan Ramadan ini serius, ini jius. Harus cemomen ya, begini, kehidupan itu boleh kita jalani, tetapi harus ada pengingatnya, yaitu namanya kematian. Dan dalam hal ini teman-teman Nahdlatul Ulama jauh lebih oke. Dunia kematian, dunia itu paling dibagi, makanya dunia kuburan, kematian itu jauh lebih baik. Artinya kesempatan untuk ke ziarah, ke itu semuanya itu teman-teman jauh lebih baik. Kalau apa nggak di sini nggak bisa ingat kematian, bisa, tetapi suasana itu lebih membentuk. Maka kalau ke kuburan lebih ingat mati. Ketika Rasulullah SAW itu pulang dari Mi'raj, ketemu malaikat Israel yang sudah nyawa, maka dipanggil mat. Apa hil? Selama itu satu kan. Sampaikan pada umatmu bahwa aku akan mencabut seluruh nyawanya yang hadir di sini, satu persatu. Tidak peduli kematian itu akan didatangi, mendatangi manusia, tidak peduli pagi, siang, sore, malam, dan tidak ada syaratnya. Tolong Anda ingat, tidak ada syarat kematian itu harus sakit, itu tidak ada. Orang segar bugar langsung mati gak apa-apa, anak kecil langsung mati gak apa-apa, belum lahir mati juga biasa. Orang itu pasti M pertama itu metu, M kedua itu maut. Bahasa Arab, bahasa Indonesia mati, bahasa Malaysia mampus,
bahasa ini Cak Nun Mutia. Semua orang pasti antara maut dan mati ini M ini semuanya. Ada yang metu langsung mati, ada yang metu meteng mati, ada metu manten meteng mati, ada metu manten meteng manak mati, bisa, tapi semua orang akan mati. Maka kematian itu digariskan 100 tahun yang lalu Anda tidak di sini dan 100 tahun yang akan datang pasti tidak ada di sini. Ya belum tentu, kalau bentuk sekarang notaris. Kalau masih hidup seluruh kekayaan saya ambil. Kekayaan saya cukup banyak. Mobil aja 4 rodanya. Istri saya 3 anaknya. Artinya apa? Paling tidak. Tapi kalau anda sudah masih hidup, ambil kekayaan saya. Kalau saya masih hidup dan Anda sudah mati, maka kekayaan Anda untuk saya pasti tidak. Saya sekalian, tetapi Israel mengatakan tolong dibocorin. Kata Nabi Muhammad nawar, mau selama utusan Tuhan mau munas saja bisa bocor, kenapa nggak bisa? Ilahnya apa? Bocor. Cintailah produk Indonesia. Saya sekalian, apa itu? Oke, banyak tanda-tandanya. Dan mati itu tidak peduli. Dan alhamdulillah kita itu sangat tidak sehat. Dalam pengertian piramida penduduk kita itu menggelembung di tengah. Jadi angka kematian itu banyak di usia muda. Dari mulai tawuran rata-rata juga remaja. Jarang simbah-simbah tawuran itu. Antara Pati Jumbo melawan Pati Lutu. Kebun-kebutan pasti juga anak remaja. Gak mungkin, sopo Mbah Promo. Wes kalau boncengan aja. Orang-orang yang tripping, orang-orang yang narkoba rata-rata juga remaja. Jarang kita jumpai kakek-kakek tripping di perempatan. Mohon maaf, orang yang patah hati, broken heart, broken home itu rata-rata juga remaja itu di sini. Jadi kematian itu kemungkinan urutnya di sini. Terakhir kitanya sini. Kalau dilihat, jadi rata-rata juga remaja. Yang aborsi rata-rata juga remaja. Seorang simbah-simbah kemana? Aborsi nanti. Dan itu potensi untuk mati banyak. Broken heart, broken home, remaja. Sana carikan tali kan ada. Tadi nenekmu dilirik orang luar. Jadi prinsipnya bahwa potensi mati itu ada. Salah satunya dibocori 3. Mohon maaf kalau 3 itu sudah ada, berarti tanda kematian semakin dekat. Pertama, kalau sudah mulai berubah warna rambutnya, yaitu sudah mulai berubah. Kalau putih saibah itu sudah muncul, maka tidak disunahkan dan tidak dianjurkan untuk dicabuti, karena itu pertanda nur sudah mulai muncul. Maka hitam dugem harus ditinggalkan. Tahu dugem ya? Dugem itu naik bajai duduk gemetar. Kata Nabi, 40 tahun kalau kebaikannya nggak ditambah, kemaksiatan yang dihentikan, maka sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia dan akhirat. Orang sekarang katakan life begins at 40. Maka hati-hati yang sudah 40 tahun ke atas, apalagi sudah jelas memutih. Insya Allah tidak lama lagi billahi taufik. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak itu. Malaikat marjini bucat. Dikasih kayak merah-merah biar enggak LKMD londo kok pembiasi. Setelah sini Bu Cherry ini ngecat sendiri. Ale anak layang-layang jadi terlalu. Jadi sekalian, maka berubahnya rambut tolong diperhatikan. Yang kedua, ini sebagai pengingat karena saya harus segera pergi. Kapan kematian itu akan datang? Ketika orang itu sudah mulai tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya, yaitu melihat sudah tidak dengan jelas, pendengaran sudah tidak begitu terang,
ingatan sudah mulai lupa, anaknya mainan tali, cucunya main tali kiuno, bener, nek bener kok menet, itu lopo welut, nek welut kok melet, cuman kabel mbah kabel, kiuno kok menet, itu lopo welut, nek welut kok melet. Kalau sudah begitu sudah dekat dengan kematian. Kalau orang Jogja sekali lagi ingatkan kalau mulai 10 B. B pertama belabur, buta, huruf. Baca SMS dijauh-jauhkan, BB tapi fontnya 24. Jadi dua kata scroll. Sudah dekat dengan kematian. B berikutnya sudah mulai budek, yaitu pendengaran nggak jelas. Ciri-cirinya kalau telepon dari mulut ke kuping. Oh iya. Di seluruh dunia, mohon maaf, yang namanya handphone itu di sini dibikin speaker, di sini dibikin mic, itu sudah pas. Jadi paskin. Halo. Gimana? Enggak jelas. Oh, dekat dengan kematian. B berikutnya sudah mulai beser. Jadi duduk dalam 1 jam kencingnya 4 kali. B berikutnya sudah mulai batuk-batuk. Hati-hati mak, yang sudah batuk-batuk dan dekat. Ciri-cirinya tidur suami istri sudah tidak perlu berhadapan. Sudah punggung-punggungan, boleh pegang guling. Apalagi dekat saja dan diusir sana, tidur luar sana, batuk dulu. B berikutnya sudah mulai bau balsem, BPO, rumah sakit. Itu sudah alamat keroan terus, hidungnya kebuka putih, hebat nih layarnya putih, ternyata salon pasti kurang. Dekat dengan B berikutnya sudah mulai boyok pinggang, jadi kalau ada mayang rebutan sandaran, nah itu sudah dekat dengan. Saya sudah ke 23 negara dan akhir bulan ini insya Allah saya ke Penghu, satu tempat di antara Wasiong sama si Taipei, itu ada pulau kecil namanya Penghu. Nanti saya ke sana insya Allah. Itu kalau kuliah di luar negeri cari orang Indonesia itu gampang, asal duduknya di belakang nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari itu. Di berikutnya sudah mulai bingung, sudah mulai buyutan, sudah mulai yang lain-lain. Terakhir, kalau sudah mulai membungkuk, manusia itu ada kecenderungan menuju tanah, karena tanah itu apapun yang diberikan akan ditarik kembali. Tanah kasih buah, buah jatuhnya ke tanah, daun pun jatuh ke tanah, bahkan debu terbang pun ke tanah. Maka orang ngantuk selalu menuju tanah, ke depan, ke samping, atau geledak. Yang itu akan sebentar lagi akan jadi gaya untuk penari-penari Indonesia yang sudah kehabisan gaya, ngebor, ngecor, kayak geledak, kayak hula hoop, ada vibrator, ada patah-patah, asuk, macan, kucing buarong. Terakhir ada gaya goyang itik, etek. Itu gaya, maka orang ngantuk ke depan. Nggak ada orang ngantuk lonjak-lonjak. Ngantuk biasanya menunduk sambil memproduksi aqua. Maka ini diingatkan. Yang kedua, hub masihta, kamu boleh cintai apa saja tetapi pasti akan berpisah. Yang ketiga, ikmal masihta, kamu boleh amal apa saja tapi ingat pertanggungjawaban. Maka pengingat dari demokrasi, apapun boleh dilakukan tapi pertanggungjawaban di akhirat pasti. Tipikor KPK bisa Anda bohongi, Anda mau digantung di Monas, nggak jadi sampai sekarang. Tapi tidak bisa Anda akan lalui di akhirat. Ini pengingat kita bersama. Ingatlah, dalam kebaikan ada ketenangan, di dalam Anda maksiat itu ada keresahan. Jelas ya? Halo. Itu jawabannya he. Halo. Hai. Halo he. Halo he. Biasanya udah 5 udah nggak cerdas. Baik, sudah sulit karena saya akan berpikir agak rasional, tetapi kalau bedakan antara dagu dengan dahi aja nggak bisa, sulit untuk saya teruskan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Assalamualaikum.